diklat ini sangat dibutuhkan karena semua kita harus betul-betul memang mendapatkan sertifikat ini. Jadi untuk waktunya itu yang untuk tahapan ini adalah 7 sampai dengan 11, dan bagi rekan-rekan yang lain yang belum terpanggil untuk mengikuti diklat ini, nanti waktunya dan nama-namanya nanti akan ditentukan kemudian sesuai dengan jatah kuota yang diberikan. Bapak Ibu sekalian, kita untuk Aceh itu harus mencapai 1.000 usia 1.000 peserta ya, untuk seluruh kabupaten kota yang ada di Aceh. Nah, kita semuanya kalau P3K saja itu udah hampir 1.700 sekian, tambah lagi CPNS ya hampir 1.000 juga yang memang harus mengikuti diklat ini. Jadi pola-pola yang disampaikan nanti tentunya akan diberitahukan kemudian. Selanjutnya kami sampaikan kepada rekan-rekan, mungkin sedikit karena waktu juga mungkin sedikit yang perlu kami sampaikan adalah terkait dengan keberadaan kita di lingkungan kantor Kementerian Agama khususnya di Kabupaten Biren. Bapak Ibu sekalian, kita Kementerian Agama punya visi dan misi, dan itu bisa Bapak dan Ibu googling ya, bisa Bapak dan Ibu lihat dan pelajari, karena seseorang yang paham akan visi dan misinya, maka dia akan tahu apa yang harus dilakukan. Kemudian kita Kementerian Agama juga punya yang namanya 5 nilai budaya kerja. Nah, ini juga harus betul-betul dipahami dan dilaksanakan oleh kita semua. Bahkan kalau bisa terhafal dan paham akan maknanya. Ya, seperti misalnya nilai-nilai yang terdapat di integritas, kemudian ada juga profesionalitas, ada inovasi, tanggung jawab, keteladanan, apa itu semuanya. Dan yang terpenting sekali Bapak Ibu sekalian, Kementerian Agama ini hari ini dan seterusnya sampai kita pensiun adalah rumah kita. Baik buruk yang ada di rumah kita itu, maka kitalah yang tentukan. Artinya apa? Yang ingin saya sampaikan, jika memang di rumah kita ada sampahnya, kemudian di rumah kita ada hal-hal yang letak posisinya yang kurang benar segala macam, maka kita komunikasikan dengan warga rumah. Ya, jangan misalnya ketidaksukaan kita terhadap tata letak di rumah kita, tata kelola di rumah kita, itu kemudian kita sampaikan ke tetangga, kita sampaikan ke lembaga lain, ya. Padahal apa yang telah kita persepsikan tersebut berdasarkan informasi, mungkin informasi terbatas yang belum tentu valid dan sahih. Nah, oleh karena itu kami berharap kepada rekan-rekan semuanya, kami paham bahwa rekan-rekan hari ini semua adalah generasi-generasi terbaru di antara semua. Artinya paham akan teknologi, paham akan IT, paham akan perkembangan dunia modern hari ini. Tentunya terkadang juga memiliki yang namanya media-media sosial yang Bapak dan Ibu sebagai penggunanya. Nah, oleh karena itu kami berharap terkait dengan segala sesuatu yang menyangkut dengan nilai-nilai atau marwah-marwah Kementerian Agama, jangan sampai diekspos keluar sebelum mendapatkan klarifikasi yang benar. Kalau ada persoalan yang ada, misalnya Bapak dan Ibu yang bertugas di madrasah itu ada kepala madrasah, ada kaurnya masing-masing, ada juga TU-nya, ada juga kemudian waka dan segala macam. Kalau ada kendala-kendala teknis yang ada, maka musyawarahkan dulu di madrasah. Nah, jika di madrasah belum selesai, maka kemudian berjenjang mungkin juga bisa dengan para kasih yang ada dan dengan kami. Jangan kemudian ketika ada hal-hal yang dirasa kurang tepat menurut kita, maka langsung kemudian kita sampaikan keluar. Kemudian kita terkadang terlalu cepat merujuk ke daerah lain. Nah, kami tahu bahwa di P3K ini, di CPNS ini, ada yang bukan berasal dari Aceh, bukan berasal dari Biren, bahkan mungkin berasal dari provinsi yang lain. Mungkin di Medan, di Jakarta, ya, mungkin kecepatan dalam eksekusi, menyangkut dengan gaji, menyangkut dengan sertifikasi, uang makan, dan lain-lain, maka rujukan kita itu bukan keluar. Nah, tetapi memang kita terkadang antara yang ada di pusat ibu kota dengan di kita mungkin ada perbedaan-perbedaan sedikit atau teknis-teknis yang memang perlu dilakukan. Ya, jadi jangan dibandingkan, kenapa di sana sudah keluar gaji, di sini belum? Kenapa di sana sudah keluar tukin belum? Uang makan di sana sudah kami belum. Nah, hal-hal seperti ini terkadang nanti jadi persoalan kalau seandainya kemudian kita terlalu latah menyampaikan sesuatu keluar sebelum kita melakukan
cek dan recheck. Nah, ini oleh karena itu kami berharap kepada rekan-rekan semuanya, mari kita cintai Kementerian Agama ini yang namanya plus dan minus dimanapun ada, akan tetapi jika seandainya kita sinergi bersama dalam melaksanakan tugas kita jadikan kita jadikan Kementerian Agama ini sebagai rumah kita bersama, maka tidak mungkin kita menginginkan agar rumah kita ini rusak, citranya hancur, yang kemudian menyebabkan Kementerian Agama kemudian menjadi presiden buruk bagi masyarakat. Nah, oleh karena itu, rekan-rekan semuanya, kami berharap agar Anda semuanya yang sudah terpilih, yang kemudian menjadi PNS ataupun CPNS dan P3K di lingkungan Kementerian Agama, maka peluang yang telah diberikan ini dengan hadirnya saudara sebagai CPNS dan P3K di sini itu telah menutup ruang ya putra-putra terbaik Indonesia lainnya untuk slot yang telah diberikan. Artinya apa? Keberadaan Bapak dan Ibu hari ini harus betul-betul berdaya guna yang baik bagi lembaga. Jangan dengan keberadaan kita di lembaga justru tidak baik, bahkan menghambat orang lain yang ingin mengabdi di lingkungan Kementerian Agama menjadi tidak ada slotnya gara-gara keberadaan kita. Nah, kalau bahasa Acehnya, gara-gara nagdanyo, but hana betul, kemudian orang lain di luar yang ingin bergabung di Kementerian Agama tidak bisa masuk. Kenapa? Karena di Kementerian Agama hari ini tidak ada lagi yang namanya honorer, yang ada cuma PNS dan P3K. Nah, jadi sementara lulusan di luar sana cukup banyak yang ingin bergabung. Nah, jadi syukurilah kesempatan yang telah diberikan oleh negara ini dengan ridha Allah ini, dimanapun Bapak dan Ibu ditempatkan, maka itu adalah ridha Allah, itu adalah yang merupakan takdir Allah, maka jalanilah dengan baik. Jangan belum apa-apa sudah minta pindah ya baru CPNS baru apa sudah minta pindah. Ini Pak Kanwil sudah mewanti-wanti ya, nanti jangan punya paman di Jakarta ya kemudian paman di Singapura sudah telepon Pak Kanwil, Pak Menteri telepon kami tolong gunakan saya dipindah ya, tidak bisa seperti itu. Bapak-bapak sudah menandatangani berita acara yang menerangkan bahwa bapak-bapak sebagai CPNS ataupun P3K sudah ada aturan-aturan yang mengatur tentang itu semuanya. Jadi mohon ini untuk dimengerti. Nah, Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, barangkali ini yang dapat kami sampaikan. Untuk seterusnya nanti menyangkut dengan informasi-informasi lebih lanjut, menyangkut dengan kegiatan-kegiatan lebih lanjut, bukan hanya diklat e-learning ini, mungkin juga diklat-diklat yang lain, karena ada juga nanti diklat prajabatan kalau bahasanya dulu yang ada dibuat, juga akan diinformasikan melalui grup ini. Maka mohon kerjasamanya, apa yang diminta oleh pihak keuangan misalnya, oleh pihak kepegawaian, oleh teknis, mohon dipenuhi, dan jika ada yang kurang jelas, tanyakan kepada yang memang berhak untuk memberikan informasi, sehingga informasi kita tidak simpang siur. Barangkali demikian yang dapat kami sampaikan rekan-rekan semuanya. Selamat mengikuti Zoom dan mungkin kami kembalikan kepada MC kita ataupun admin kita untuk memandu kegiatan selanjutnya. Silakan Bu Gusti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Iskandar yang sudah mau bergabung bersama kita hari ini di balik banyaknya kesibukan beliau. Kami persilakan Bapak jika ingin meninggalkan ruang Zoom karena masih banyak kegiatan yang harus dilaksanakan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Bapak. Ya, sama-sama. Tetap berhati-hati, jaga kesehatan. Baik. Selanjutnya, teman-teman, kita akan masuk ke teknis. Teknis kegiatan e-learning gratifikasi KPK. Sebelumnya, Gusti mau tanya, ada yang udah buat akun belum ya? Belum, Bu. Oh, belum, Bu. Oke, hari ini kita Belum coba. ada, Bu. Oke, siap-siap. Di mute kembali ya. Hari ini kita akan coba buat akun. Ini teknis sekali, Bapak Ibu bisa menyimak dari awal ya, harus disimak. Jadi, saya ulangi bahwa kegiatan kita ini untuk Aceh itu ada 1000 kuotanya. Kemudian pelaksanaannya itu akan dilaksanakan dari tanggal 7 sampai 11. Kegiatan ini dipantau langsung oleh Irjen dan Kanwil. Jadi,
Bapak Ibu yang sudah diberikan surat tugas harap mengikuti dengan baik. Kemudian eh, diikuti itu bukan dari tanggal 7 sampai tanggal 11. Jadi misalnya ketika Ibu bisanya tanggal 7, ya silakan di tanggal 7. Kemudian misalnya Bapak Ibu bisanya di tanggal 11, ya silakan di tanggal 11. Hanya saja harus diikuti sampai selesai. Kebiasaan e-learning itu kan ada ada video atau ada pembahasan. Nah, kalau video itu tidak boleh dipercepat, harus diikuti dari pertama sampai akhir ya, supaya bisa lanjut ke bagian selanjutnya. Kemudian sertifikat. Nanti setelah mengikuti e-learning, Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat. Sertifikat dikumpulkan melalui link. Nanti kita akan kirimkan link. Bapak Ibu bisa kirim di situ. 2 hari kami berikan waktu, tanggal 14 dan 15. Karena kita punya batas waktu untuk mengirimkan laporan ke pusat. 14 dan 15 Bapak Ibu silakan mengisi link laporan sertifikat ya. Kemudian baik kita coba new learning-nya ya. Kelihatan? Oke, Ibu Desi sudah kelihatan. Oke. Baik, Bapak Ibu silakan buka new learning KPK. Kemudian nanti akan terlihat seperti ini bagian depannya. Kemudian karena kita pegawai Kementerian Agama, berarti kita pilih selain pegawai KPK. Kebetulan saya sudah punya akun, kita akan coba untuk mendaftarkan akun lain salah satu teman CPNS. Sabar ya, loading. Lama loadingnya. Baik, nanti di situ ketika terbuka di register dia minta username. Bapak Ibu silakan mengetik username yang mudah diingat. Yang mudah diingat. Oh, dia minta ulang. Coba kita ulang ya. Register. Nanti akan minta username, kemudian password. Ibu masukkan password yang mudah diingat. Password tidak mesti ada plus minus kurang, itu nggak mesti, bisa juga huruf atau angka saja. Tapi yang mudah diingat ya Bapak Ibu ya. Oke lah. Baik, nanti kita langsung masuk aja ke akun saya. Terus bisa nggak masuk? E-learning KPK-nya. Oh, udah. Coba ketik e-learning. Nggak mau dia ya. Jaringan kita ya. Sebentar ya Bapak Ibu, sepertinya jaringan kami sangat tidak bagus ya. Kenapa? Atau harus pindah ke Bang Ilham aja kalau nggak.
Pindah ke Bang Ilham ya. Sabar ya Bapak Ibu ya. Nah, udah. Nah, jadi nanti ketika kita register, dia minta first name, last name, Bapak Ibu bisa mengetik misalnya nama saya Agustiranda SSI, first name-nya Agustiranda, Agusti maksudnya, last name-nya Randa SSI. Kemudian email yang aktif ya Bapak Ibu. Kemudian username, password yang mudah diingat. Kita akan coba daftar satu nama. Oh, udah, oke. Novo sudah bisa masuk berarti? Udah berhasil? Belum masuk email, masuknya ke spam. Jadi ini karena CPNS salah satu yang ingin kita daftarkan ada di samping, jadi beliau berusaha untuk langsung mendaftar. Bapak Ibu bisa coba sekalian juga. Nanti setelah Bapak Ibu menekan register akan masuk email. Email bisa jadi masuk di kotak masuk, bisa juga masuknya di spam. Ah, langsung masuk spam, kemudian ya, yang kuning, klik yang kuning. Nanti ada kotak kuning, klik kotak yang di bawahnya, ya, yang itu Nufus, aman tuh aman. Yang apa tuh bahas? Sini Kak Os, ya. Jadi saya coba untuk mendaftar ini nanti ada kotak kuning aman. Nah, silahkan diklik kelihatannya aman. Udah, kemudian berpindah di surat masuknya. Coba tengok Nufus di surat masuknya. Klik. Oke ya, Nufus sudah terdaftar. Nah, kalau sudah terdaftar, kita akan masuk ke halaman depannya yang seperti username. Tinggal Bapak ingat lagi nanti jangan lupa di screenshot saja kalau memang lupa. Bapak screenshot username juga passwordnya. Kita bisa masuk login. Ya, Nuko sudah berhasil membuat akun. Nanti di tanggal 7 kita akan membagikan kunci.
kunci untuk bisa masuk ke e-learning-nya. Kalau sekarang kita cuman bisa membuat akun, nanti di tanggal 7 kita akan masuk ke aplikasi e-learning KPK dengan kunci. Nah, kunci itu yang akan kita bagi nanti di grup di hari Senin tanggal 7. Nanti laman depannya akan muncul seperti ini. Bagus nggak terbuka. Lagi-lagi masalah internet. Bu Gusti, nampaknya ada permintaan daripada peserta untuk apa ya? Boleh diulang lagi dari awal, Bu Gusti. Oh, dari awal ya, boleh, Ya, boleh. baik. Terima kasih. Nanti kalau misalnya ada masalah, boleh menghubungi PIK masing-masing ya. Baik, ini nanti New Learning KPK. Bapak Ibu ketik New Learning KPK, kemudian nanti akan muncul seperti ini. Karena kita belum punya akun, Bapak Ibu bisa tekan ini register di bagian bawahnya, register. Ketik first name misalnya di first name, Randa SSI-nya di last name. Kemudian ketik email, username. Username ini boleh terserah Bapak Ibu yang mudah diingat. Password dan confirm password. Karena ini nggak ada kacamatanya, jadi harus betul-betul benar password dan confirm passwordnya. Kemudian Bapak Ibu register. Ya. Kemudian setelah tekan register akan masuk link ke email Bapak Ibu. Itu nanti ada masuknya kalau nggak ke kotak masuk atau di spam. Biasanya dia masuknya ke spam. Di spam nanti ada kotak warna kuning, Ibu klik aman tadi ya. Ini akan masuk ke kotak masuk Bapak Ibu. Silakan di confirm. Nah, ini halaman depannya karena kita pegawai Kemenang, kita klik selain pegawai KPK. Kebetulan saya sudah punya akun, kemudian langsung bisa login. Ini udah pakai punya sendiri, harus buat sendiri. Kan lambat kan? Susah sekali karena jaringan ya. Nanti di halaman itu Bapak Ibu klik preferensi, nanti di preferensi itu ada perbaiki profil. Ya kan? Perbaiki profil. Coba lihat deh.
Coba. Nanti di halaman depannya ada detail-detail, kita harus perbaiki profil seperti nama, nanti ada tempat tanggal lahir, kemudian nanti ada detail pengguna. Bapak Ibu nanti bisa buka di edit profil. Kita edit profil karena nggak nampak di layar saya ya. Nanti ketika edit profil, Bapak tinggal masukkan foto-foto, juga harus foto yang resmi. Tidak boleh berpeci dan tidak boleh memakai topi. Oh ini udah di sini, coba deh. Nanti di profil itu ada nama depan, ada nama akhir. Turunin Nufus, aneh-aneh deh. Tuh. Kemudian tekan perbarui profil. Nanti baru laman untuk mengupload fotonya muncul. Mungkin nanti pas Bapak Ibu perbaharui profil, belum muncul tuh untuk mengupload fotonya. Setelah Bapak Ibu klik perbaharui profil, nanti baru muncul fotonya. Ambil jaringan yang muncul nih untuk buka SSO-nya. Mungkin ada yang ingin bertanya dulu. Nanti biar sambil terbuka halaman depannya. Yang ingin bertanya boleh silakan raise hand ya. Dibuka moodnya juga. Ada pertanyaan nih Bu Gusti ini dari di messengernya. Di username Boleh. apa kita isi? Apa kita isi Gmail atau nama sendiri? Itu pertanyaan dari Di messengernya. Husni, Pak Husni Mandua. Jadi kalau di username itu boleh isi email, boleh isi username, tapi saya sarankan isi username saja. Misalnya seperti saya tadi Agusti, ada huruf ada angka, boleh gitu ya. Kemudian isi Gmail pun boleh, nggak apa-apa juga. Passwordnya yang mudah diingat saja. Izin bertanya Bu, Ibu Humairah Min 22 Biren. Izin bertanya Bu, di bagian pekerjaan bagaimana Bu? Apa isi pegawai negeri sipil atau bagaimana? Iya, isi pegawai negeri sipil. Ada yang cepat sekali live ya, ini nggak boleh kalau nggak diikuti ya. E-learning wajib diikuti 59 orang kita, karena kuota untuk Aceh itu untuk Biren 59 tidak boleh kurang. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Ada lagi yang ingin bertanya, apa sambil buat akun. Nanti kalau misalnya ada yang tidak bisa langsung bertanya saja. Karena Zoom-nya bisa lama nih, nggak dibatasi. Bisa kan Pak Ilham? Bisa. Sampai sore pun bisa juga. Nah, nanti biar semua selesai akunnya. Sekalian update profilnya ya. Kok aneh kali isi Kak Gusnila, ampun dah. Ada yang udah berhasil? Novo sudah ya? Udah perbaiki profil? Foto? Foto belum? Ada pertanyaan Foto. juga dari Min 22 juga Bu Gusti. Oh ya, izin Bu, ini saya sudah dapat email tapi linknya tidak bisa diklik. Linknya kan masuknya ke spam. Ibu klik kotak kuning. Yang kotak kuning klik aman, nanti masuknya ke kotak masuk. Ibu tengok lagi di kotak masuk. Nah, setelah di kotak masuk, Ibu klik kotak birunya. Biru ya tadi Nufus.
Yang biru, tulisan biru tadi. Nah. Yang verifikasi klik biru, yang biru. Nanti diokekan saja, langsung masuk ke aplikasi SSO-nya. ID profil Modernit isi, ini perlu isi, nggak perlu. Isi yang ada tanda merah bulat. Ada bulat merah itu yang wajib diisi. Yang lain nggak usah diisi, nggak apa-apa. Di samping sebelah kiri ada bulat-bulat merah itu yang wajib diisi. Ya, Pak Suhera, udah betul, lanjut Pak. Nah, coba ini saya udah bisa masuk ya, kita share screen lagi ya, sebentar. Nah, kalau sudah bisa masuk ke login, ini tampilannya. Ini tampilannya, kita tinggal pilih. Ini kalau sudah edit profil ya, kalau sudah edit profil, kita baru bisa pilih kursus. Kemudian klik semua kursus. Ini bisa di tanggal 7 saja kita kerjakan. Asal udah sharing, udah lama. Pak Zuhera aman? Pak Saiful, kenapa Pak Saiful? Lanjut aja nggak apa-apa. Oke, Pak Zuhera, best. Nah, kalau kita sudah klik kursor, akan tampil seperti ini. Kita klik korupsi dan penegakan hukum. Klik. Ini nampak kan di layar yang Kak Gus share? Nampak. Nampak Gusti. Ya, oke. Cuman lagi loadingnya Oke. nih. Itu loading lama kali. Ya, ada pertanyaan dari Pak Sepul nih nampaknya ada buat RSN nih. Ya, Pak Sepul. bentar ya, bentar aja. Ini karena lagi terbuka kan? Kemudian kita pilih e-learning peningkatan pemahaman gratifikasi 2025. Di sini kan ada 3 nih, ada e-learning. Ada 3 tadi pilihannya, tapi yang kita pilih e-learning peningkatan pemahaman gratifikasi 2025. Nanti ketika sudah nampak halaman ini, Bapak Ibu bisa unduh buku panduan. Kalau tidak unduh, nanti saya share di grup saja ya, buku panduannya. Bisa dibaca-baca dulu selama seminggu ini. Oke, kemudian setelah pilih ini, kita akan masuk ke portal kuota khusus e-learning peningkatan gratifikasi. Pilih. Menunggu adalah pekerjaan yang paling membosankan, tapi harus bersabar.
Nah, ketika sudah masuk portal, ini artinya nanti di tanggal 7 kita akan mengikuti kursus e-learning peningkatan pemahaman gratifikasi. Kemudian ada kunci pendaftarannya. Nah, kunci ini yang akan kita bagikan nanti di tanggal 7. Kami ulangi bahwa Bapak Ibu tidak wajib mengikuti di tanggal 7, boleh di tanggal 8, 9, 10, 11. Memang sebenarnya kegiatannya sampai tanggal 12, hanya saja untuk menghindari penuh nanti karena banyak yang masuk, jadi kami membatasi sampai tanggal 11 supaya Bapak Ibu bisa melaksanakan kegiatan e-learning dengan baik dan lancar. Nanti sertifikat bisa kita unduh di menu sertifikat. Ada verifikasi sertifikat, ada sertifikat saya. Tapi ketika selesai melaksanakan e-learning. Oke ya. Sampai di situ, Pak Saiful, kenapa Pak Saiful? Ya Bu, saya ingin bertanya Bu, setelah saya daftar akun dan udah verifikasi email dan sudah bisa login, serta sudah bisa edit profil. Yang jadi pertanyaan saya, saat saya pilih kursus dan saya klik semua kursus tidak muncul yang seperti Ibu tampilkan tadi. Yang pilihan kursusnya Jaringan, tidak muncul. jaringan Bapak, nanti dicoba lagi. Nanti setelah selesai Zoom, Bapak coba lagi, insya Allah muncul. Ya, keluar Siap, dulu, Bu, kalau refresh begitu. dulu. Keluar dulu, refresh dulu. Sekarang pun boleh dicoba. Sekarang pun boleh dicoba. Oke, untuk sementara kalau begitu sementara itu aja dulu Bu. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum. terima kasih Pak Saiful. Pak Syahri, Bu, alamat surat dan kode pos pakai yang mana, Bu? Tempat asal atau kode surat? Itu alamat rumah kan alamat apa ya? Pak Syahri itu alamat apa? Kalau rumah, kalau kantor ya alamat kantor atau alamat sekolahnya. Bu, di bagian mana edit profilnya? Apa ya tadi atasnya, Dukus? Tulisan apa tadi? Ada edit profil di preferensi, terus ada edit profil. Sebelah kanan tuh edit profil. Kiri. Ada kiri, ya di kiri. Di kiri ada edit profil. Ibu Mauliza dicoba, Bu. Nanti kalau belum bisa langsung share di Zoom. Di foto. Ya. Tulisannya edit profil Ibu Mauliza. Ya betul. Nanti kalau Ibu udah upload foto akan keluar foto Ibu tuh. Ini fotonya gini nih. Mana tadi? Nah, nih kan udah ada foto di atas. Kalau kita sudah upload akan keluar foto kita. Izin bertanya Bu, untuk yang namanya hanya satu suku kata saat isi di nama awal dan akhir itu gimana Bu? Apa akan berpengaruh di nama sertifikat Bu? Misalnya Humairah, ada titelnya, taruh titelnya di nama belakangnya. Gitu ya Ibu Humairah. Izin Ibu Monika, izin bertanya Bu, yang diisi perbaharui data yang bertanda seru bulat merah saja kan Bu? Untuk nama instansi diisi Kementerian Agama atau Satuan Kerja Bu. Oke. Iya, yang diisi yang bertanda seru bulat merah saja. Oke, kemudian instansi diisi Kementerian Agama Kabupaten Biren.
instansi diisi Kementerian Agama Kabupaten Biren. Kemudian Ibu Nazirah Raufi, Min 21 Biren. Izin bertanya, Bu. Link untuk verifikasi email nggak bisa diklik. Kenapa, Bu ya? Emailnya, linknya itu masuknya ke spam. Ada kotak kuning, Ibu klik tulisan aman. Setelah Ibu klik tulisan aman, masuknya ke kotak masuk. Nah, di kotak masuk ada tulisan apa ya tadi? Entah tulisan biru gitu. Klik aja di situ. Bisa insya Allah. Apa ya tadi Nufus? Kotak biru. Kotak biru. Nampak nggak ya? Ini kotak. Oh. Kotak biru tertulisnya link untuk verifikasi alamat email. Klik di kotak birunya. Klik di kotak birunya ya. Kemudian Pak Syahri. Pak Syahri aman, Pak. Bu Moliza ngomong aja deh di Zoom-nya, nggak apa-apa. Ibu yang bagian profil apa ini namanya? ID profil Modernet sama tampilan surel apa diisi, Bu? Yang Modernet tuh nggak usah diisi. Yang kota asal atau kata di tempat bekerja, Bu? Biren. Ya, berarti tempat bekerja, Bu ya. Terima kasih, Bu. Iya. Ibu Zahara ini pasti tadi mungkin salah ada tanda, ada huruf besar atau apa tadi karena kalau keluarnya password tidak valid pasti ada salah satu angka atau hurufnya yang ibu salah masukkan. Makanya saya bilang tadi karena tidak ada tanda kacamatanya ibu nggak bisa cek. Kan ada confirm password, ada confirm password. Karena nggak ada tanda matanya, jadi kan kita nggak bisa lihat. Makanya tadi Gusti bilang suruh catat atau ketik sedikit di mana gitu supaya ingat. Nanti kalau memang misalnya masih salah, ibu buat password salah saja. Lupa password, nanti ibu buat password lain. Ibu Zahara Min 20 Biren ya. ID profil Modelnet itu nggak usah isi, Bu Mauliza. Ibu Nailul, Bu izin bertanya instansi kantor Kementerian Agama Kabupaten Biren. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Biren. Pak Sohera nggak apa-apa. Maaf Ibu untuk pendidikan kita isi yang terakhir. Data PNS Ibu Rizka. Bu lebih jaringannya susah di sini Pak Ziaul sebentar ya saya coba ya. Sebentar. Izin ya sebentar. Asal mau masuk ke e-learning ya udah susah masuknya. Tapi Zoom-nya bisa. Gusti Webnya kan. Makanya. coba di yang punya si siapa nih yang samping Gusti siapa namanya? Punya ini udah muncul, Ini tadi saya kliknya profil, ya kan? Ya, nanti ada di detail pengguna. Nah, di sini di detail penggunanya kita klik edit profil. Ini udah aman kayaknya. Nah, nanti halamannya akan muncul seperti ini. Bapak Ibu tinggal isi saja. Nama depan, nama akhir, alamat surel, kemudian ID profil Modelnet ini nggak usah isi. Kota Biren, pilih negara Indonesia, zona waktunya Asia Jakarta.
nanti ini belum muncul untuk upload fotonya itu belum muncul. Kita isi dulu bagian bawahnya. Klik aja nih nggak apa-apa. Klik nama tambahan. Ini nggak usah diisi. Minat juga nggak perlu diisi kalau nggak mau diisi. Karena ini kan lingkaran biru nih. Jadi kalau nggak diisi nggak apa-apa. Kemudian ini juga nggak apa-apa. Opsional nih kalau nggak diisi juga nggak apa-apa. Kalau diisi silakan. Nah, yang wajib isi yang kolom merah. Kolom merah. Ya. Kemudian setelah isi semua, isi pekerjaan, tanggal lahir, nama instansi, pendidikan, Bapak Ibu klik perbaharui profil. Nah, di sini bukan. Nah, ini yang Bapak wajib. Bapak itu naik lagi ke atas. Nanti upload foto. Di sini fotonya harus 500 MB, pakai JPE, JPEG, JPG, PNG, bisa. Foto resmi tidak boleh memakai topi, tidak boleh memakai peci, memperlihatkan wajah jelas bahwa itu manusia, ada orangnya gitu ya. Kemudian perbarui lagi profil. Baru muncul foto seperti foto saya yang di atas. Ya. Nah, ini kalau Bapak Ibu mau merubah warnanya. Nggak mau putih misalnya, maunya biru. Boleh klik nih tanda mata di atas. Ya. Oke. Setelah profil Bapak Ibu update, kita masuk ke kursus. Ini dikerjakan hari Senin nanti juga boleh. Kursus, klik semua kursus. Nah, nanti akan keluar halaman seperti ini. Ini Bapak Ibu pilih korupsi dan penegakan hukum. Di dalam korupsi dan penegakan hukum ini ada 3 kursus. Kita klik saja. E-learning ini diwajibkan untuk semua PNS, CPNS, P3K, cuman untuk tahap 1 ini Biren cuma diberikan kuota 59. Jadi Bapak Ibu harus wajib ikut semua. Nah, setelah kita pilih kursus tadi, kita pilih e-learning peningkatan pemahaman gratifikasi 2025. Klik saja di tulisannya. Nah, akan terbuka halaman seperti ini. Ini berarti kita akan bersiap untuk mengikuti e-learning. Bapak Ibu bisa mengunduh buku panduan. Kalau tidak nanti akan di-share di grup. Insya Allah akan saya share di grup buku panduannya. Kemudian nanti hari Senin dari tanggal 7 dan seterusnya akan dibagikan kunci
pendaftaran, tinggal kita ketik di sini, itu misalnya ya, misalnya, kemudian masuk. Nanti Bapak Ibu baru bisa masuk. Setelah masuk, kita nanti akan klik ini, portal kota khusus. Ini kita klik aja dulu ya, biar kita tahu. Oh, ini nggak bisa berarti. Harus ada kuncinya dulu baru bisa masuk. Ini. Kita coba nggak usah kita isi ya. Apa bisa masuk? Nggak bisa masuk ya. Berarti kita tunggu hari Senin saja ya. Oke. Itu sampai situ saja. Masih ada yang ingin bertanya? Bu, kalau yang namanya hanya satu kata saja dan sudah terlanjur bisa diedit, Ibu Puspita Sari Min 27 Biren bisa diedit kembali, Bu. Ibu Fatisah nih kenapa live ya? Ibu Kimia Humairah kenapa live? Aduh. Nanti diingatin kawan-kawannya ya bahwa wajib mengikuti e-learningnya ya Bapak Ibu. ID profil ini bagaimana? Karena ini baru login ke halaman tersebut. ID profil Pak Husni tidak perlu diisi. Surel itu artinya surat elektronik Bapak Pak Radia. Jadi isinya email. Surel itu surat elektronik artinya. Bu, kalau sudah disimpan profil tapi foto belum diupload di menu Pak bisa kita edit. Bisa Ibu Eli Marlina. Edit lagi di bagian atasnya untuk mengupload foto. Pak Ziaul Fahmi min 15 sudah oke? Nanti kalau ada yang masalah boleh di-share di grup atau japri aja boleh. Japri saja lah kalau di grup nanti kepenuhan ya. Oke, Pak siapa tadi Ziaul ya? Yo, siapa lagi yang mau bertanya sebelum kita live? Bu, mohon diulang cara mengedit profilnya. Oke, ulang lagi boleh. Ada profil? Sabar ya, loadingnya. Klik di profil. Kemudian ini ada detail pengguna, Bapak Ibu. Ini ada detail pengguna,
kemudian kita klik, kemudian ada edit profil. Nah, nanti di sini kita ngeditnya, Bapak Ibu. Yang perlu diedit itu yang ada bulatan merahnya nih. Bulat-bulat merah ini yang mesti diedit. Misalnya tadi kan mau ganti nama, ini boleh masih bisa diganti nama depan Agusti, nama akhir Randa, SSI. Misalnya tadi namanya Humaira, SPDI taruh di sini. SPDI, MPDI taruh aja di nama akhirnya. Kemudian alamat surel itu email. Kemudian ID profil modelnet nih nggak usah diisi. Kemudian kota Biren, pilih negara Indonesia, zona waktu Asia Jakarta. Kemudian nanti kalau belum edit profil sampai ke bawah ini nggak akan muncul, uploadan fotonya nih nggak akan muncul. Jadi kita ke bawah langsung dulu. Nah, nama tambahan tidak ada bulat-bulat merahnya kan, jadi nggak usah. Di minat juga nih biru, nggak usah. Opsional nih juga nggak usah. Ya, di identitas nih yang perlu diisi. Jenis kelamin, tanggal lahir, pekerjaan, nama instansi, pendidikan, pilih S1, kemudian perbaharui profil. Setelah klik perbaharui profil, akan muncul di sini bisa mengupload foto. Nah, Bapak Ibu upload fotonya. Saya ulangi fotonya, foto resmi. Untuk bapaknya tidak boleh bertopi, tidak boleh berpeci. Nampak jelas bahwa yang diupload itu ada foto manusia bukan AI lah atau apalah gitu kan. Kemudian klik lagi perbaharui profil. Sudah selesai sampai situ. Sudah selesai sampai situ saja. Nanti di hari Senin baru kita pilih kursus. Klik semua kursus. Nanti baru kita pilih peningkatan pemahaman gratifikasi. Gitu. Ya, nggak apa-apa. Belum tampil pelatihannya. Belum sama seperti saya. Nanti coba ditutup dulu, Pak Suhera. Ditutup dulu. Nanti diulangi lagi masuknya. Bu, kotak biru pada spam Gmail tidak bisa diklik ya. Bukan di kotak birunya. Kalau di spamnya, kliknya yang kuning, kotak kuning. Kan ada tulisan aman tuh kayaknya. Kalau nggak salah aman. Nah, klik dulu amannya. Nanti setelah klik aman, emailnya itu masuk ke kotak masuk. Nggak lagi di spam. Jadi masuknya ke kotak masuk. Di kotak masuknya baru Ibu klik kotak birunya. Di kotak masuknya ya. Nah, oh itu udah dijawab sama Pak Sohera. Ya, Ibu Ani bilang tuh jangan lupa save dan catat password akun. Karena minggu depan baru akan ikut ya gitu ya. Seperti saya bilang tadi. Password dan username-nya diingat sendiri Bapak Ibu. Jadi di daftarnya yang mudah diingat. Username-nya diingat yang mudah diingat. Nah, itu udah ada absen. Silahkan diisi Bapak Ibu. Iya memang gitu, Pak Ziaul Fahmi, Min 15 yang di atas nggak muncul foto. Memang gitu Pak, saya punya pun gitu. Yang di bawah doang yang munculnya ya. Aman tuh Pak, aman, aman. Lanjut terus. Oke, Pak Sera udah muncul. Good job. Ada lagi? Yang mau coba-coba terus nanti kalau masih ada yang bermasalah, boleh langsung bertanya di sini. Saya seperti pernah bertemu dengan Pak Munawir Mantiga Biren ya, tapi lupa di mana. Pernah ketemu Bang, sepertinya pernah ketemu di suatu tempat, tapi saya lupa.
Siapa? Ibu Ervina udah coba, bisa? Buka moodnya Bu. Sudah, Bu, lagi dicoba. Alah, oke. Oke. Ibu Mirna Zulmaidar bisa dari -1 Biren? Ya, bisa Bu, lagi ubah foto profil. Oke, aman ya. Insya Allah. Ibu Erlita Man 5 Biren bisa? Belum, Bu. Belum dicoba? Belum dicoba. Oh ya boleh, nanti dicoba kalau ada masalah di grup boleh atau chat pribadi ya. Iya, ya, Bu. Pak Husni, ini Bapak guru anak saya. Bisa Pak? Lagi dicoba nih, Bu. Oke, lanjut ya. Oke. Yuk. Ibu Risna bisa -21 Biren? Jangan terkejut-kejut. Lagi dicoba, Bu. Oke, lanjut. Ibu Ayuning bisa, Bu. Ibu Ayuning serius sekali nih dari tadi. Moodnya, Bu, moodnya. Bu, mohon ulang cara pengisian profil, Bu. Cara pengisian profil, oke. Nanti ada profil, klik profil, kemudian ada edit profil di sebelah kiri. Ya. Kemudian isinya yang yang berlingkaran merah lah. Nih, bulatan-bulatan merah saja yang diisi. Nama depan, kalau satu suku kata namanya Humaira, nanti nama akhirnya ada titelnya misalnya. Alamat surel ini surat elektronik. Ya, kemudian tampilan surel ini kan bulatan biru nih, jadi nggak mesti diubah. ID profil juga lingkaran biru, jadi tidak usah diubah. Kota Biren, pilih negara Indonesia, zona waktu Asia Jakarta. Nah, kemudian nama tambahan tidak perlu diisi, minat juga tidak perlu, opsional juga tidak perlu, di identitas harus diisi semuanya. Kemudian klik perbarui profil, kemudian kita naik ke atas lagi, nanti di sini baru muncul upload foto. Foto yang diupload ukuran 500 MB, kemudian boleh berupa JPE, JPG, JPEG, dan PNG. Foto resmi yang bapak-bapaknya tidak boleh berpeci dan bertopi. Kemudian kita perbaharui profil kembali. Oke, itu ya. Kemudian nanti hari Senin tinggal kita klik kursus. Semua kursus, Bapak Ibu tinggal pilih kursus pemantapan untuk gratifikasi KPK. Itu. Ibu untuk foto ID-nya apakah ada warna khusus? Tidak ada warna khusus. Kalau foto CPNS kayaknya layar merah deh. Pakai yang itu aja. Pakai yang layar merah semua ya biar seragam kita ya. Kayaknya udah punya semua kan yang layar merah ya. Pakai yang itu aja. Bentar ya kita tengok. Ini siapa nih yang udah berhasil lagi? Siapa? Pak Syahri Ramadana udah berhasil ya. Ibu buat list yang sudah selesai. Buat list yang sudah selesai. Yang tahu sudah selesai, nanti
kalau ada yang perlu bantuan langsung di grup aja. Nanti tolonglah kawan-kawannya ya kalau yang belum berhasil buat grup. Buat akun gitu ya. Bu, tentang kursusnya berarti baru bisa akses di tanggal 7 ya, Bu? Iya. Baru bisa diakses tanggal 7, itu pun kalau sudah ada kunci tadi. Kalau belum ada kunci, kita belum bisa lanjut. Ya, nanti berarti Bapak Ibu tunggu kunci saja. Kursus diikuti dengan baik, misalnya video, ditonton videonya sampai selesai, tidak boleh dipercepat. Kalau ada pembahasan silakan dibahas, silakan dibaca. Nanti mungkin ada kayak semacam kuis. Kemudian nanti di ujung setelah selesai semua pembahasan akan ada ujian. Nah, setelah ujian itu baru ada sertifikat. Tuh. Nggak ngitung-ngitung, jadi aman. Kalau ngitung-ngitung yang susah kan. Bro, dari Ibu Mauliza, Bu, menu profilnya di mana? Kita cari hilang sudah. Tutup aja dulu. Tutup aja dulu, Ibu Mauliza nanti masuk lagi ada preferensi. Di sebelah kanan bawah ada tulisan preferensi, nanti keluar di kiri ada edit profil. Tinggal Ibu klik saja edit profil. Ada link absen. Diisi ya Bapak Ibu. Nufus ambil link absen ya, Dek. Masukin ke grup yang CPNS ya. Itu Ibu Fahriani mengingatkan jangan lupa save dan catat password akun juga username. Karena kan yang tahu username itu kan Bapak Ibu, passwordnya juga. Jadi dicatat sedikit. Yang di spam itu bukan diklik yang di kotak biru, tapi kliknya di kotak oranye. Tertulis di situ aman, Ibu klik amannya, nanti emailnya itu masuk ke kotak masuk. Nah, di situ baru ada kotak birunya, baru Ibu tekan. Link verifikasi. Di situ Bapak Ibu klik. Oke, Ibu Mauliza, sama-sama. Ibu Permata Dewi, Bu, Alhamdulillah sudah masuk. Maaf, Bu, ID profil apa yang diisi? Semua yang kotak, yang ada lingkaran merahnya. Bu, tampilan surel kita sembunyikan atau kita pilih terus? Sembunyikan saja, Pak Usni. Ibu Nana aman ya? Ibu Nana Amin 17 Biren aman? Aman, Bu. Oke. Siapa yang belum aman nanti minta bantuan ya di grup. Ibu Fahriani ada lagi yang mau disampaikan, Bu? Silakan, Bu. Ibu Fahriani page-nya P3K ya, Bapak Ibu. Nggak ada aman ya, Bu? Aman, aman. Sudah sempurna insya Allah Oke. dari Fis Agustiranda. Ayo, ada lagi sebelum kita live? Bu, izin tanya Bu sedikit lagi Bu. Boleh. Ini mengenai pelaksanaan nanti dari tanggal 7 kan sampai tanggal 11. Ya. Mengikuti kegiatannya maksudnya. Itu tadi ada Ibu bilang tidak mesti ada waktu di tanggal 7, kita ikut di tanggal 7. Kalau ada waktu di tanggal 9 berarti di tanggal 9. Itu yang ingin saya tanyakan. Maksudnya gini Bu, apakah misalnya saya tanggal 7 nanti nggak bisa ikut, saya ikut di tanggal 8 atau tanggal 9, bisa gitu? Boleh. Bapak boleh ikut di tanggal mana saja yang Bapak punya kesempatan, kan?
nggak mesti ikut di Ah, tanggal 7, tapi diberi batas waktu dari tanggal 7 sampai tanggal 11, Bapak Ibu harus menyelesaikan semua pembelajaran. itu pe- Tanggal itu ya, pembelajarannya kan macam yang Ibu pilih tadi, kursus e-learning peningkatan pemahaman gratifikasi gratifikasi. 2025. Ah, Ya, berarti cuma itu satu satu aja, Bu. Nggak ada satu pembelajaran. aja. Ah, berarti kalau yang Yang satu kita pilih pembelajaran, kursus satu saja, nanti ah, ah. nanti Gimana Bu? nanti Coba Ibu di lanjut aja dalamnya dulu. baru ada materi-materinya, Bapak. Materi-materi itu yang harus Bapak ikuti. Ya, ya. Berarti satu satu, Nah, satu kursus itu eh, terserah kita, pokoknya terakhir tanggal 11 harus kita ikuti gitu, Bu ya. iya betul. Ya, Ya, ya Bu. Oke Bu, terima kasih itu aja Bu. sama-sama. Ada lagi? Bapak, Ibu boleh saling berkomunikasi di grup, nggak apa-apa, nggak masalah. Atau Japri juga boleh. Tapi eh, kalau Japri itu kasih tahu nama dulu, nama siapa, dari mana gitu. Itu jangan bingung mau jawabnya kan. Jadi saya misalnya Bu Anissa nih dari Min 4 Biren mau bertanya Bu gitu. Misalnya. Di luar hal ini apa boleh ditanyakan Bu? Boleh, tapi kalau saya tahu ya, Pak Ziaul boleh tanya apa? Dihidupkan mic-nya dulu, Pak Dial Lufaminya, Bu. Biar mudah. Siapa? Pak Ziaul Baik, mau tanya apa? Assalamualaikum Bu. Pak Ziaul, Ziaul. Ya, boleh. Ya, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Sebelumnya maaf mungkin melenceng dari pembahasan kita sekarang. Cuman Ya. tadi itu teringat dari kata Pak Kasubag, Pak Is, kalau ada hal-hal yang berkenaan di sini kita tanyakan di sinilah. Jangan sampai mengadopsi isu di luar Biren ya gitu Bu ya. Termasuk juga tadi disinggung masalah gaji. Nah, jadi ada informasi kayak teman di Sabang itu gajinya sudah dicairkan. Terus ada informasi yang teman dari kabupaten lain mereka buku tabungan sama ATM-nya itu sudah dibagikan. Nah, mohon izin Ibu untuk kita di Kabupaten Biren hal tersebut kapan akan direalisasikan Ibu? Mohon petunjuknya supaya kita tidak mengadopsi informasi dari luar seperti harapan Pak Kasubag tadi. Terima kasih. Boleh. Jadi gini Pak Ziaul, kebetulan kan ini kan ada yang pegang nih, misalnya keuangan. Kan kalau nitip pertanyaan boleh, nanti saya jawab di grup ya. Karena saya tahu jawabannya, tapi saya nggak mau jawab. Nggak mau jawab di sini kenapa? Karena saya harus memastikan dulu sampai di mana gaji Bapak Ibu sudah prosesnya. Ya, nanti saya jawab di grup. Boleh, Pak Ziaulia? Baik, baik, baik. Terima kasih banyak Ibu. Oke. Ada lagi, gini maksudnya Pak Is tuh gini, jadi kan kalau Biren ini salah satu kabupaten yang banyak berita yang simpang siur, maksudnya Bapak itu jangan kita juga ikut-ikutan menyebar, kemudian ikut-ikutan membicarakan hal-hal yang sebenarnya kita juga belum tahu. Tapi lebih baik itu ditanyakan dulu, dicarikan dulu informasinya bahwa misalnya apa, misalnya masalahnya. Nanti baru bisa kita menjawab tuh kepada masyarakat kah atau kepada sesama kita kah. Jangan sampai kita juga ikut-ikutan menjadi penyebar info-info yang tidak benar. Apalagi nih dalam beberapa hari ini mungkin bukan tentang sekolah ya, mungkin tentang instansi di bawah Kemenak yang lain. Mungkin juga itu juga nggak bisa dibicarakan di Zoom. Yang intinya Pak Iskandar mau beritahukan kepada kita bahwa kita sesama Kemenang harus menjaga nama baik instansi kita.
Nanti Bapak Ibu kan sudah menerima gaji, tunjangan dan sertifikasi dan lain-lain lah. Uang makan dari Kemenang, sama-sama lah kita jaga. Kalau ada hal-hal yang tidak baik, klarifikasi dulu. Nanti setelah tahu baru kita bisa menjelaskan kepada orang lain kah, kepada masyarakat yang bertanya, ya. Infonya harus disaring dulu baru di-sharing ya Ibu Gusti, itu kata Ibu Fahriani, betul. Harus disaring-saring, terus di-sharing kalau perlu di-sharing. Ya. Bireni kan banyak yang lihat, banyak yang suka nyari-nyari kesalahan kita. Nantilah Bapak Ibu tahu sendiri kalau udah berbulan, bertahun di sini. Yang pasti nggak boleh minta pindah, ya. Nggak diizin tuh, nggak dikeluarin suratnya. Ada yang jauh-jauh, CPNS-nya yang jauh sekali. Dari mana? Boleh sharing dari mana yang CPNS-nya yang jauh sekali? Dari Medan ada, dari Jawa ada. Mungkin ada ya. Bersabarlah, bersabar, moga betah di sini, di Biren. Belum bisa minta pindah ya, mohon maaf sekali. Rezekinya di Biren, biarlah di Biren dulu ya. Ada lagi Jogja, Bu. Ya Allah, jauhnya. Siapa ini? Pak Zawul dari Jogja. Kalau belum dapat jodoh, saya doakan dapat jodoh orang Biren biar nggak minta balik ke Jogja ya. Oh, bukan saya, Bu. Oke. Bukan saya, Bu. Oke. Tuh, selamat datang selamat bergabung di Kemenak lah. Siapa yang bukan dari Biren atau yang bukan dari Aceh, sabar, moga betah ya di Biren. Saya aja nggak minta pindah. Dari 2009 di Biren saya belum minta pindah. Udah betah. Insya Allah Bapak Ibu juga betah. Ya. Apa tuh Pak Suhera? Kenapa datangnya jadi dating? Ada lagi, udah setengah 12 yang mau di-sharing. Setelah Zoom kita akhiri, Bapak Ibu bisa coba langsung ya. Nanti kalau masih ada masalah, silahkan sharing di grup, boleh japri. Oke, cukup ya. Ibu Ayu nih udah kepanasan tuh. Oke, cukup aja ya. Nanti boleh di-share aja di grup. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu atas perhatiannya. Alhamdulillah selesai Zoom hari ini. Moga e-learning yang Bapak Ibu akan laksanakan nanti di tanggal 7 sampai tanggal 11. Bapak Ibu bisa menjalankan dengan baik. Nanti sertifikatnya di tanggal 14 dan 15 akan kita share berupa link. Pak Munawir di UIN ya? Sebelum saya tutup. Gimana? Pak Munawir di kuliahnya di UIN? Suaranya putus-putus. Bandar Aceh? Cukup jelas, Pak Munawir dan berapa betul. UIN Araniri. Suaranya putus, saya ulangnya. Pak Munawir kuliahnya di UIN Araniri. Ya. Pak Munawir di UIN Araniri, iya. Iya, benar. Pak Munawir di Adab ya? Ya. Ayo lo, udah ingat berarti. Ya udah, kita tutup ya. Sama-sama, terima kasih kembali. Sama-sama. Ya, Bu. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Ya. Iya, capek diingat-ingat tadi di mana. Betul, Bu Faryani. Iya, sama-sama. Terima kasih kembali. Pak Ilham, boleh di end-kan?
Cuma mengingatkan kembali. Pak Saiful nggak pernah jumpa. Pak Saiful nggak pernah jumpa Pak Munawir. Pak Saiful letting tua itu. Pernah jumpa kemarin dia ada nanya tentang tik juga itu. Nggak pernah jumpa kami.